Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam melaksanakan ibadah fardu subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua pasti memiliki masalah di dalam kehidupan. Masing-masing kita punya masalah yang berbeda-beda. Ada masalah ekonomi, ada masalah rumah tangga, ada masalah pendidikan, apapun masalahnya, semua kita pasti punya, ya, Bapak Ibu. Tapi selaku orang-orang yang beriman, masalah itu sudah makanannya, ibaratnya kebutuhan, Bapak Ibu. Kadang kalau hidup tanpa ada masalah, kurang enak rasanya, ya. Justru ketika kita dihadapkan oleh suatu masalah lalu kita bisa menyelesaikannya, itu senangnya luar biasa. Karena itu Bapak Ibu rahmati Allah, di sini sudah sering dikatakan oleh para ustadz, ini merupakan solusi yang Allah berikan kepada kita ketika kita dirudung oleh suatu permasalahan. Memang kata Allah dalam surah Al-Ankabut, selagi kita beriman, selagi kita mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, maka sudah wajib hukumnya kita mendapatkan ujian berupa masalah kehidupan. Karena masalah itu atau ujian itu Allah sediakan untuk menguji kita, Allah sediakan untuk meninggikan derajat kita dan juga menghapus dosa-dosa kita. Jadi jangan sedih Bapak Ibu. Ketika kita dihubung masalah, berarti Allah ingin kita kembali, Allah ingin kita mengadu kepadanya. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Orang-orang yang beriman yang lagi ada masalah, yang lagi ada ujian, maka minta tolonglah kepada Allah. Kan kita sekarang ini balik Bapak Ibu. Ketika ada masalah, pertama sekali kita cari orang dulu. Kalang kabut cari orang. Contoh saja masalah ekonomi lah, terutama yang paling banyak. Kenapa ketika kita diuji oleh masalah ekonomi kita cari orang lain? Karena ketika kita diberikan kelebihan materi atau ekonomi, kita menuhankan ekonomi itu, menuhankan uang itu. Ketika pitih banyak, tarasu itu. Tapi ketika pitih mulai habis, tarasu-tarasu kurang nyawa. Nah, pas aku itu ala tinggal 1.000 yang mau di dompet lain. Itulah sama menuhankan pitih Bapak Ibu. Jadi kebanyakan seperti itu. Makanya ketika kita diuji, Allah ambil pitih itu, Allah biar wak sakire kire mungkinnya, saya nak cari dulu.
Apakah Allah yang kita cari dulu atau kita mencari pinjaman situ dan situ, kemana situ kemana? Pasti realitanya nampak Bapak Ibu. Orang yang dihadapkan masalah seperti itu, yang dicari bukan Allah dulu, tapi yang dicari orang dulu. Kan sangat disayangkan. Kata Allah, kalau ada masalah seperti itu atau masalah lain, cari Allah dulu. Wasta'inu bis sabri was salat. Sabar dulu. Arti dalam sabar itu adalah itu nanti dulu. Inok manungkan dulu. Perhatikan dulu kesalahan aku. Kira-kira sehingga aku diuji oleh Allah seperti itu. Artinya ketika ada masalah pun kita tetap terkoneksi, tetap terhubung dengan Allah. Setelah kita renungkan, oh mungkin karena kesalahan dulu. Oh atau itu mungkin karena Allah ingin meninggikan derajat hamba. Oh itu mungkin karena Allah ingin menghapuskan dosa. Maka setelah itu pergilah sholat. Bahkan Rasulullah SAW, Nabi pun apa itu? Nabi itu manusia segudang masalah. Yang kata Nabi di sana, Nabi itu paling banyak masalah itu. Sehingga jo lalu-lalu pun tidak tenang. Cuman mata Nabi yang tertutup, tapi hati Nabi rusuh. Ayat Nabi kira Nabi, supaya menyebarkan Islam, supaya Islam itu diterima baik oleh Allah, oleh orang lain, oleh kafir Quraisy. Itu yang dipikir siang dan malam. Maka kata Rasulullah, kata Allah, apabila kamu dirusuhkan oleh suatu permasalahan, maka bersegeralah untuk sholat. Jadi ketika kita dirudung oleh suatu masalah apapun itu, sabar dulu, kemudian pergilah sholat. Ketika kita sholat Bapak Ibu, walaupun secara zahiriahnya belum mendatangkan solusi, tapi mendatangkan ketenangan. Sejenak hati ku tenang, pikiran ku tenang. Setelah itu ketika kita memohon kepada Allah, Allah pasti kasih jalan keluar. Ketika mungkin tanpa sadar kita Bapak Ibu, Allah antarkan kita kepada orang baik, atau Allah ketuk hati orang baik untuk menemui kita tanpa kita sadari. Maka siapa yang bisa memaknai kehidupan itu, maka dia akan senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Bapak Ibu kita temui, bahkan kita rasakan ketika kita kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, tiba-tiba ada saja solusi yang Allah berikan kepada kita melalui orang lain. Maka siapa yang sadar ketika itu, dia yakin, Masya Allah, ini adalah solusi, ini mungkin jawaban daripada permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah Bapak Ibu, semua kita ada masalah, maka solusinya yang Allah berikan kepada kita sudah ada juga, yaitu bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Setelah ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun masalahnya, semua bisa teratasi dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Iya. Kadang-kadang kita yang bikin masalah Pak Ustaz. Cara itu masalah. Ini bawa. Awal. Yang bikin masalahnya gimana nih? Itulah Pak Ustaz. Kadang-kadang itulah manusia itu banyak macam-macam. Kadang cari masalah. Yang cari masalah, kadang-kadang baca. Tahu rumah aja. Kok? Rumah aja nyata. Iya baca. Satu buah kamu, batu kamu. Rumah aja nyata.